Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Bayangkan berjalan di savana Afrika 3 juta tahun lalu, dikelilingi hominin yang berjalan tegak namun berbeda dari kita. Dari Australopithecus africanus yang lincah hingga Paranthropus dengan rahang raksasa, mereka adalah leluhur kita yang membentuk cerita evolusi manusia. Tapi, apakah mereka menuju kita? Atau justru jalan buntu evolusi? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Let's go! Australopithecus africanus, yang hidup sekitar 3,3 hingga 2,1 juta tahun lalu di Afrika Selatan, adalah salah satu hominin awal yang paling penting dalam pohon keluarga manusia. Ditemukan pertama kali pada 1924 oleh Raymond Dart melalui fosil taung Child di Taung. Spesies ini memiliki campuran fitur kera dan manusia yang mengejutkan dunia sains. Dengan tinggi rata-rata 115 hingga 118 cm dan berat 30 hingga 40 kg, A. africanus memiliki tubuh kecil, namun otak yang sedikit lebih besar dari simpanse sekitar 420 hingga 500 cm. Tengkorak mereka menunjukkan fitur manusiawi, seperti dahi yang lebih bulat dan gigi yang lebih kecil dibandingkan kera, tetapi masih memiliki rahang menonjol dan lengan panjang yang cocok untuk memanjat. Fosil seperti Mrs. Place STS-5 dan Littlefoot STS-573 dari situs Sterkfontein dan Makapansgat mengungkapkan bahwa mereka adalah bipedal habitual, berjalan tegak di darat, meski mungkin masih memanjat pohon untuk mencari makanan atau menghindari predator. Pola makan A. africanus bervariasi, mencakup buah, daun, biji, dan mungkin serangga atau hewan kecil. Analisis isotop karbon pada gigi menunjukkan bahwa mereka mengonsumsi tanaman C3 seperti buah dan daun, dan C4 seperti rumput atau umbi, menunjukkan fleksibilitas dalam lingkungan savana berhutan. Mereka juga kemungkinan menggunakan alat sederhana, seperti tongkat atau batu, meski belum ada bukti pasti pembuatan alat batu seperti Homo. Fakta menarik. Littlefoot, fosil A. africanus yang hampir lengkap, menunjukkan bahwa mereka memiliki kaki mirip manusia untuk berjalan, tetapi tangan mereka masih kuat untuk memanjat, menjadikan mereka penghuni darat dan pohon yang serba bisa. A. africanus dianggap sebagai leluhur potensial bagi genus Homo dan Paranthropus, menjadikannya titik kunci dalam evolusi hominin. Namun, posisi pastinya dalam pohon keluarga masih diperdebatkan, dengan beberapa ilmuwan menduga mereka mungkin leluhur langsung Homo habilis, sementara yang lain melihatnya sebagai nenek moyang Paranthropus. Sekitar 2,7 hingga 1,2 juta tahun lalu, genus Paranthropus muncul di Afrika Timur dan Selatan, kemungkinan berevolusi dari Australopithecus atau kerabat dekatnya. Genus ini mencakup 3 spesies utama: Paranthropus robustus Afrika Selatan, Paranthropus boisei Afrika Timur, dan Paranthropus ethiopicus Afrika Timur. Dikenal sebagai Australopithecus robust karena tengkorak tebal, rahang besar, dan gigi geraham raksasa. Paranthropus adalah spesialis makanan keras yang beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Paranthropus robustus hidup sekitar 2 hingga 1,2 juta tahun lalu di situs seperti Swartkrans dan Kromdraai, Afrika Selatan. Mereka memiliki tinggi 110 hingga 132 cm, dengan jantan lebih besar 40 kg dibandingkan betina 32 kg. Gigi besar dan enamel tebal cocok untuk mengunyah kacang, biji, dan umbi. Bukti tulang sebagai alat menunjukkan mereka menggali sarang rayap atau umbi. Paranthropus boisei hidup 2,3 hingga 1,3 juta tahun lalu di Afrika Timur, Tanzania, Kenya, Ethiopia. Dikenal dari fosil seperti Nutcracker Man OH5, mereka memiliki otot kunyah kuat dan sagittal crest pada tengkorak untuk menahan tekanan mengunyah. Paranthropus ethiopicus, spesies tertua 2,7 hingga 2,3 juta tahun lalu, ditemukan di Ethiopia dan Kenya, mungkin leluhur P. boisei. Fosil Black Skull KNMWT 17.000 menunjukkan fitur robust awal. Paranthropus memiliki otak kecil sekitar 500 cm, mirip A. africanus, tetapi adaptasi rahang mereka menunjukkan spesialisasi untuk pola makan keras, kemungkinan sebagai respons terhadap iklim yang lebih kering dan terbuka. Mereka bipedal,
seperti dibuktikan oleh fosil kaki P. robustus SW awatala 1 HCR2 dari Swartkrans, tetapi gaya berjalan mereka mungkin sedikit berbeda dari Homo karena asimetri tulang paha. Fakta menarik, Paranthropus sering menjadi mangsa predator seperti macan tutul, dengan banyak fosil menunjukkan tanda gigitan, menunjukkan bahwa meski bipedal, mereka kecil dan rentan di savana. Paranthropus dianggap sebagai cabang samping evolusi, bukan leluhur langsung Homo sapiens. Namun, kemunculan mereka dari Australopithecus menunjukkan bahwa hominin bereksperimen dengan berbagai strategi untuk bertahan hidup di lingkungan yang berubah. Bagaimana Australopithecus africanus atau kerabatnya berevolusi menjadi Paranthropus? Transisi ini kemungkinan didorong oleh perubahan lingkungan sekitar 3 hingga 2 juta tahun lalu, ketika Afrika mengalami pengeringan dan ekspansi savana. Hutan lebat menyusut, memaksa hominin beradaptasi dengan sumber makanan baru di lingkungan terbuka, seperti umbi, biji, dan rumput keras. Africanus memiliki pola makan fleksibel yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan campuran hutan dan savana. Namun, beberapa populasi mungkin mulai mengkhususkan diri pada makanan keras, yang membutuhkan rahang dan gigi lebih kuat. Seleksi alam mendukung individu dengan fitur robust tengkorak tebal, otot kunyah besar, dan geraham besar yang menjadi ciri Paranthropus. Bukti fosil menunjukkan bahwa P. robustus di Afrika Selatan mungkin berevolusi dari A. africanus, dengan fosil peralihan seperti tengkorak dari Drimolen yang menunjukkan fitur campuran. Di Afrika Timur, P. aethiopicus kemungkinan berevolusi dari Australopithecus afarensis seperti Lucy atau spesies serupa, kemudian menjadi leluhur P. boisei. Namun, ada perdebatan apakah Paranthropus adalah kelompok monofiletik berasal dari satu leluhur atau parafiletik, dengan fitur robust muncul secara independen di Afrika Timur dan Selatan akibat evolusi konvergen. Analisis isotop dan keausan gigi menunjukkan bahwa Paranthropus lebih bergantung pada tanaman C4 seperti rumput dan umbi, dibandingkan A. africanus, yang lebih menyukai tanaman C3 buah dan daun. Adaptasi ini memungkinkan Paranthropus menempati ceruk ekologis yang berbeda, mengurangi kompetisi dengan Homo yang muncul pada waktu yang sama. Fakta menarik, transisi ke Paranthropus mirip dengan bagaimana panda mengembangkan rahang kuat untuk makan bambu spesialisasi yang sukses untuk waktu tertentu, tetapi berisiko jika lingkungan berubah. Baik Australopithecus africanus maupun Paranthropus hidup di lingkungan Pleistosen yang penuh tantangan. Afrika Selatan dan Timur saat itu adalah mosaik ekosistem, dengan padang rumput, savana berhutan, dan lahan basah. Predator seperti macan tutul, hiena, dan kucing bertaring pedang mengintai, sementara hominin bersaing dengan hewan lain untuk makanan. Australopithecus africanus. Mereka kemungkinan hidup dalam kelompok sosial kecil, mirip simpanse, dengan dimorfisme seksual yang menunjukkan kompetisi antar jantan. Fleksibilitas pola makan dan kemampuan memanjat membuat mereka serba bisa, tetapi tubuh kecil membuat mereka rentan terhadap predasi. Bukti dari Sterkfontein menunjukkan beberapa individu jatuh dari pohon, mungkin saat mencari makanan atau melarikan diri. Paranthropus. Mereka juga hidup dalam kelompok. Dengan P. robustus menunjukkan pola patrilokal di mana betina pindah antar kelompok. Spesialisasi makanan keras memberi mereka keunggulan di lingkungan kering, tetapi juga membatasi fleksibilitas. Fosil P. robustus sering ditemukan dengan tanda gigitan predator, menunjukkan mereka sering jadi mangsa. Kedua kelompok ini kemungkinan menggunakan alat sederhana. A. africanus mungkin memakai tongkat atau batu untuk menggali, sementara P. robustus menggunakan tulang untuk mengakses rayap atau umbi. Namun, tidak ada bukti bahwa mereka membuat alat batu canggih seperti Homo habilis atau Homo erectus, yang muncul bersamaan dan mulai mendominasi lanskap. Perubahan iklim Pleistosen dengan siklus kering dan basah, memengaruhi kelangsungan hidup mereka. A. africanus punah sekitar 2,1 juta tahun lalu, kemungkinan karena kompetisi dengan Homo atau perubahan lingkungan. Paranthropus bertahan lebih lama, tetapi spesialisasi mereka mungkin menjadi kelemahan ketika iklim berubah lagi, menyebabkan kepunahan sekitar 1,2 juta tahun lalu. Fakta menarik, fosil Paranthropus dan Homo sering ditemukan di situs yang sama,
seperti Swartkrans, menunjukkan bahwa mereka berbagi lanskap dan mungkin bersaing untuk sumber daya. Evolusi dari Australopithecus ke Paranthropus masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Hubungan taksonomi. Apakah Paranthropus benar-benar genus terpisah? Atau seharusnya diklasifikasikan sebagai Australopithecus, karena fitur robustnya adalah adaptasi, bukan perbedaan mendasar? Beberapa ilmuwan menduga P. robustus dan P. boisei tidak berbagi leluhur tunggal, melainkan berevolusi secara terpisah. Leluhur Homo. Apakah A. africanus juga leluhur Homo, atau hanya Paranthropus? Fosil seperti Child of Taung menunjukkan fitur yang mirip dengan Homo habilis, tetapi kurangnya fosil peralihan membuat hubungan ini tidak pasti. Kepunahan Paranthropus. Apakah Paranthropus punah karena spesialisasi pola makan yang terlalu sempit, kompetisi dengan Homo, atau perubahan iklim yang drastis? Bukti menunjukkan bahwa Homo lebih fleksibel, menggunakan alat batu dan mungkin berburu, memberikan keunggulan kompetitif. Kemampuan kognitif. Seberapa cerdas A. africanus dan Paranthropus? Bukti alat sederhana menunjukkan pemikiran teknis, tetapi otak kecil mereka membatasi kemampuan kognitif dibandingkan Homo. Apakah mereka memiliki komunikasi kompleks atau budaya rudimenter? Penelitian modern menggunakan teknologi seperti mikro-CT dan analisis isotop untuk menjawab pertanyaan ini. Pemindaian fosil seperti SWT1 Tanina HR2P, Robustus mengungkap struktur tulang internal, memberikan wawasan tentang gaya berjalan dan adaptasi. Analisis DNA kuno, meski sulit karena usia fosil, mungkin suatu hari memberikan petunjuk tentang hubungan genetik. Fakta menarik. Beberapa ilmuwan menduga bahwa jika Paranthropus tidak punah, mereka mungkin telah berevolusi menjadi hominin yang berbeda. Menambah keragaman pohon keluarga manusia. Kisah Australopithecus africanus dan Paranthropus adalah tentang ketangguhan dan adaptasi dalam menghadapi dunia yang berubah. Mereka menunjukkan bahwa evolusi bukanlah proses linier menuju Homo sapiens, melainkan serangkaian eksperimen, dengan beberapa cabang seperti Paranthropus, berakhir sebagai jalan buntu. Namun, setiap fosil yang kita temukan memperkaya pemahaman kita tentang asal-usul manusia. Penemuan ini juga relevan untuk masa kini. Paranthropus punah kemungkinan karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat, sebuah peringatan bagi kita di era krisis iklim. Fleksibilitas A. africanus dan kemunculan Homo menunjukkan bahwa kemampuan berinovasi seperti membuat alat atau mengembangkan sosialitas adalah kunci kelangsungan hidup. Studi hominin juga menyoroti pentingnya pelestarian situs arkeologi seperti Cradle of Humankind di Afrika Selatan yang terus menghasilkan fosil penting. Teknologi modern, dari pemindaian 3D hingga analisis isotop, memungkinkan kita merekonstruksi kehidupan leluhur kita dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi, pendanaan dan perlindungan situs tetap menjadi tantangan. Fakta menarik. Australopithecus africanus dan Paranthropus hidup di lanskap yang sama dengan nenek moyang kita, namun hanya Homo yang bertahan untuk menceritakan kisahnya, menjadikan kita pewaris keberuntungan evolusi. Pada akhirnya, Australopithecus dan Paranthropus adalah cermin masa lalu kita, mengingatkan kita bahwa manusia adalah bagian dari alam, dibentuk oleh kekuatan yang sama yang membentuk semua kehidupan. Dengan memahami mereka, kita tidak hanya belajar tentang asal-usul kita, tetapi juga tentang apa yang diperlukan untuk bertahan di masa depan. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, apakah Paranthropus bisa bertahan jika lingkungan tidak berubah, atau apakah Homo memang ditakdirkan menang? Sampai jumpa pada update berikutnya.